Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Amalia, NPM 2003-1043 dari kelas A4 IAP Pagi. Ingin mempresentasikan tentang pendekatan metode deskriptif atau penelitian survei. Pengertian metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya, yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pengertian penelitian survei. Penelitian survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam berbentuk sampel dari sebuah populasi. Dalam penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa adanya intervensi peneliti. Menurut M. Nazir, penelitian survei adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau suatu individu. Survei merupakan salah satu metode penelitian yang sering digunakan dalam penelitian. Ada 3 hal yang mendasari banyaknya penelitian dengan metode survei adalah: yang pertama, survei bersifat serbaguna atau versatility, dapat digunakan untuk menghimpun data hampir di setiap bidang dan permasalahan. Yang kedua, penggunaan survei cukup efisien atau efisiensi, dapat menghimpun informasi yang dapat dipercaya dengan biaya relatif murah. Yang ketiga, survei menghimpun data dari sampel yang relatif kecil hingga populasi yang besar. Dalam interpretasi dan penyimpulan hasil survei, peneliti dapat melakukan generalisasi dan penarikan generalisasi dimungkinkan karena sampel mewakili populasi. Jenis penelitian survei. Yang pertama, melalui surat atau mail questionnaire, merupakan cara untuk menguji tanggapan responden melalui pengiriman kuesioner via pos. Kelebihan dari mail questionnaire adalah hemat biaya, hemat waktu. Responden bisa memilih waktu yang tepat baginya untuk mengisi kuesioner. Ada jaminan kerahasiaan yang lebih besar. Sedangkan kekurangannya adalah tidak fleksibel, terdapat kecenderungan rendahnya tanggapan, hanya perilaku verbal yang tercatat, tidak ada kendali atas lingkungan. Yang kedua, ada metode wawancara tatap muka atau face-to-face interview. Merupakan cara untuk menguji tanggapan responden dengan bertemu muka atau berhadapan langsung. Kelebihan dari face-to-face interview adalah fleksibilitas, tingkat respon yang baik, memungkinkan pencatatan perilaku nonverbal, kendali atas lingkungan waktu menjawab. Sedangkan kekurangannya adalah biayanya yang mahal, waktu yang dibutuhkan untuk bertanya dan untuk berkunjung ke lokasi. Tidak ada kesempatan bagi responden untuk mengecek fakta, mengganggu responden, kurang menjamin kerahasiaan. Yang ketiga, wawancara telepon. Telepon interview merupakan cara menguji tanggapan responden via telepon. Kelebihan dari telepon interview adalah tingkat respon lebih tinggi dari mail atau self-administered, memungkinkan untuk menjangkau geografis yang luas atau jauh, waktu lebih singkat, dapat mengontrol tahapan pengisian kuesioner. Sedangkan kekurangannya adalah biaya tinggi, panjang wawancara terbatas untuk responden yang memiliki telepon, mengurangi anonimitas, sulit untuk pertanyaan terbuka. Contoh penelitian survei. Yang pertama, ada hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih
yang muncul bersamaan. Contoh penelitiannya adalah yang pertama, hubungan antara banyaknya radio di pedesaan dengan jumlah sepatu yang terjual. Yang kedua, hubungan antara tinggi badan dengan prestasi kerja di bidang pemasaran. Yang ketiga, hubungan antara payung yang terjual dengan tingkat kejahatan. Contoh yang kedua adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Contoh penelitian tersebut adalah pengaruh intensif terhadap disiplin kerja karyawan di Departemen X. Contoh yang ketiga adalah hubungan interaktif atau timbal balik, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Contoh penelitian tersebut adalah yang pertama hubungan antara motivasi dan prestasi, yang kedua hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Dasar dalam melakukan survei. Yang pertama, dengan membentuk hipotesis awal. Yang kedua, merencanakan cara untuk merekam data dan melakukan pengujian awal terhadap instrumen survei. Yang ketiga, menentukan target populasi responden yang akan disurvei. Yang keempat, menentukan lokasi responden, melakukan wawancara, dan mengumpulkan data. Yang kelima, memasukkan data ke komputer, mengecek ulang, dan membuat analisis statistik data. Yang keenam, menjelaskan metode yang digunakan. Penelitian survei dilakukan dengan cara menghimpun data secara luas dari suatu populasi atau sampel. Metode survei telah banyak dilakukan di seluruh bidang keilmuan, terutama pada bidang sosial. Survei merupakan salah satu metode penelitian yang sering digunakan dalam penelitian. 3 hal yang mendasari banyaknya penelitian dengan metode survei adalah survei bersifat serbaguna atau versatility, penggunaan survei cukup efisien atau efisiensi, survei menghimpun data dari sampel yang relatif kecil hingga populasi yang besar. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.